Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Oktara Ramadhani, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 2405063005. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam peran serta partisipasi masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang kedaulatan tertingginya dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat memiliki kesetaraan dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan memastikan kebijakan yang diambil adalah kepentingan bersama. Baik, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi, serta tantangan dan solusi apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian, sistem pemerintahan di Indonesia adalah struktur atau mekanisme yang mengatur pembagian kekuasaan dalam menjalankan negara. Di Indonesia, sistem ini menganut prinsip demokrasi Pancasila, di mana Pancasila menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan pemerintahan serta menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia mengikuti prinsip kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat untuk memastikan bahwa pemerintahan tidak berpusat pada satu pihak. Indonesia juga menerapkan konsep trias politika, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pembagian 3 lembaga tersebut, eksekutif dipegang atau dijalankan oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan dan undang-undang serta memimpin jalannya pemerintahan. Kemudian legislatif adalah lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD yang bertugas untuk membuat undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir ada yudikatif, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana bertugas untuk menegakkan hukum, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga konstitusi lainnya. Selanjutnya adalah ciri sistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan penuh, tetapi tetap diawasi oleh legislatif dan yudikatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaannya. Kemudian kedaulatan rakyat, di mana kekuatan tertinggi berada pada tangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD untuk memastikan bahwa suara rakyat menjadi dasar utama dalam menentukan keputusan nasional. Selanjutnya adalah pemisahan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan untuk mencegah konsentrasi jatuh pada satu tangan, sehingga ketiga cabang kekuasaan tersebut saling menyeimbangkan dan mengawasi. Kemudian ada desentralisasi, yaitu melalui otonomi daerah. Sebagian kekuasaan pemerintahan pusat dikembalikan kepada daerahnya masing-masing untuk dikelola agar pembangunan dan pelayanan publik lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya adalah peran masyarakat dalam pemerintahan. Peran masyarakat dalam pemerintahan sangat signifikan, terutama dalam hal partisipasi politik dan penguasaan publik. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan memiliki hak serta kewajiban untuk ikut serta dalam proses pemerintahan melalui berbagai cara. Yang pertama adalah pemilu. Masyarakat berperan dalam memilih presiden, wakil rakyat di DPR, dan wakil rakyat di DPD. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara. Selanjutnya adalah pengawasan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ini dapat dilakukan dengan cara melalui kritik yang membangun, diskusi publik, serta pengawasan oleh media dan organisasi masyarakat. Kemudian pengawasan ini penting agar pemerintah tetap berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah musyawarah publik, di mana masyarakat dapat ikut serta dalam musyawarah dan diskusi publik di tingkat lokal, misalnya melalui musrenbang, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah. Partisipasi ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam
sistem pemerintahan ini dapat dilakukan oleh banyak cara ataupun berbagai cara. Yang akan saya jelaskan di sini adalah pemilihan umum, di mana pemilihan umum atau pemilu adalah bentuk partisipasi langsung dari rakyat yang sangat penting, di mana masyarakat memilih langsung pemimpin mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka di pemerintahan. Kemudian musyawarah ataupun dialog publik, di mana partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan dengan musyawarah di tingkat lokal maupun nasional, di mana forumnya berbentuk musrembang yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan. Selanjutnya adalah aksi sosial atau advokasi, di mana masyarakat bisa melakukan aksi sosial atau advokasi melalui berbagai cara, seperti petisi, demokrasi, ataupun kampanye di media sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mengawasi pelaksanaannya kebijakan. Selanjutnya adalah organisasi masyarakat, di mana partisipasi dalam organisasi masyarakat ataupun kelompok advokasi adalah cara lain untuk ikut serta dalam pemerintahan. Organisasi ini biasanya terfokus pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang tantangan partisipasi masyarakat di sistem pemerintahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tantangan tersebut masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Terjadinya karena biasanya masyarakat kurangnya pendidikan politik, apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan akses informasi yang sangat minim. Dapat saya kulik, dalam kurangnya pendidikan politik adalah banyak masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana cara bekerjanya pemerintahan, sehingga mereka tidak tahu menahu bagaimana caranya berpartisipasi secara efektif. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah yang minim akses informasinya. Kemudian, apatisme politik adalah sebagian masyarakat yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam pemerintahan atau suaranya merasa tidak didengar atau tidak penting, sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan politik ataupun pemerintahan. Selanjutnya adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah, di mana banyak masyarakat yang skeptis terhadap pemerintahan karena merasa bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak berpihak pada mereka, sehingga kepercayaan ini dapat mengurangi tingkat partisipasinya. Kemudian adalah akses informasi yang terbatas, di mana masyarakat tidak memiliki akses informasi yang memadai sehingga seringkali tidak mengikuti perkembangan politik dan kebijakan, sehingga mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Setelah kita membahas tentang tantangan, tentu di setiap tantangan pasti ada solusi yang akan kita temukan. Solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara meningkatkan pendidikan politik, terutama pada generasi muda, yang dapat dilakukan melalui sekolah, kampanye, program pelatihan khusus tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya ada juga peningkatan transparansi pemerintahan. Pemerintah perlu lebih transparan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan dan program kerja yang telah terlaksana, sehingga ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar lagi. Selanjutnya adalah akses teknologi dan informasi. Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi dalam era digital ini tentu akan membuka peluang yang lebih besar untuk mereka dapat berproses ikut serta dalam partisipasi masyarakat. Kemudian adalah peningkatan dialog antar pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah perlu menciptakan lebih besar atau lebih banyaknya ruang untuk dialog dengan masyarakat, dengan musyawarah publik ataupun forum-forum lainnya, sehingga masyarakat merasa dirinya didengar dan dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya, setelah pemaparan materi yang telah saya berikan, kita semua dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dibangun di atas prinsip demokrasi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan baik melalui pemilu, musyawarah, ataupun pengawasan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga jalannya pemerintahan yang demokrasi dan transparan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pemerintahan akan kehilangan banyak legitimasi dan beresiko menjadi otoriter.
Kemudian, tantangan dalam partisipasi masyarakat seperti kurangnya pendidikan dan apatisme harus diatasi dengan pendidikan yang lebih baik, transparansi pemerintah, dan peningkatan akses informasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Jadi ini level 1, aku sini masih bingung bahasa. Semuanya. Hari sendiri, nama saya Raya Ramadhani, saya dari Gugus 4 Mitra Tesla. Enggak. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pemerintahan Indonesia dipegang teguh solusi dalam meningkatkan pemerintahan Indonesia rakyat yang dipegang oleh rakyat yang kita ketahui seperti baik dari berbagai materi yang telah sampaikan. Sekarang kita tiba untuk menarik apa nih? Baik, sampai bertemu di tugas berikutnya.